Ini dia yang dicari-cari Arab. Jangan kabur lah. Iya, Pak Kiai, siap. Kita hadapi. Amin. Ya, Amin. Namanya masalah itu harus kita selesai. Amin. Selesaikan. Amin. Ya enggak? Amin. Insya Allah kita punya Allah. Amin. Yang penting kita tobat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Al-Walid. Dugaan penipuan investasi perumahan Kiai Al Mansur yang kemudian muncul bukan lagi isu ya, tapi muncul sebuah informasi bahwa Yusuf Mansur akan men-take over semuanya gitu. Dan ini juga seperti yang saya katakan tadi, ini bukan lagi isu karena juga ada videonya, ada rekaman suara yang nanti juga akan saya tampilkan. Di sini juga saya akan tampilkan video 3 lahan yang kemudian itu menjadi sebuah proyek mangkrak. Saya kemudian punya opini baru, teman-teman. Selain yang kemarin saya mengatakan bahwa sangat mencurigakan ketika seorang Yusuf Mansur hendak men-take over sebuah kasus dugaan penipuan investasi rumah Kiai Al Mansur ini, perumahan Kiai Al Mansur ini, di saat di saat yang bersamaan dia juga mempunyai kasus yang memang ibaratnya saya katakan genrenya sama mengenai dugaan penipuan investasi, yang mana kasus Yusuf Mansur ini sudah masuk ke persidangan, yaitu batubara dan yang lain-lain, teman-teman. Oke, balik lagi. Di sini saya punya sebuah opini baru, yang mana di sini saya berpikir apakah kemudian Yusuf Mansur bekerja sama dengan si Arab ini, dan di situ kan ada rekaman suara yang mengatakan di sana dia punya uang 8 miliar gitu. Lantas kemudian perumahan ini tidak berjalan sebagaimana mestinya karena ada juga informasi yang mengatakan bahwa pekerja atau mandor dari Kiai Al Mansur ini ada yang sempat membangun sebuah properti yang mana itu diduga adalah properti dari Yusuf Mansur. Waktu membeli pertama tahu nggak bahwa Arab ini temannya Yusuf Mansur? Enggak, belum tahu. Tahu ya? Tahunya dia tuh tangan kanannya Yusuf Mansur. Kalau ada pembangunan proyeknya Yusuf Mansur, dia yang nangani. Arab ini? Iya. Iya. Anak buah Yusuf Mansur lah gitu. Tahunya gitu. Sampai bapaknya juga yang mengadakan bangunannya gitu, bahan-bahan bangunan. Bapaknya siapa? Bapaknya Suaminya? Pak, enggak. Bapaknya Arab? Bapaknya Arab, tapi sekarang udah meninggal. Iya. Bapaknya Pak. Nah, Arab inilah yang tangan kanannya Yusuf Mansur untuk mengerjakan proyek-proyek itu. Iya. Dan suami ibu pernah mengerjakan. Suami saya pernah mengerjakan bangunan Jadi itu. bangunan itu. Jadi Bang Anut tukang bangunan ya Bu ya. Nah, saya kemudian memiliki sebuah opini bahwa jangan-jangan ini mereka kerjasama, di mana di Arab ini sebagai pelaksana lapangan, sementara Yusuf Mansur sebagai investor gitu. Dan di saat ini tidak berjalan sebagaimana mestinya, yang mana ini tidak berjalan lancar, kemungkinan besar juga ada sangkut pautnya dengan Yusuf Mansur. Lalu kemudian Yusuf Mansur muncul, seorang pahlawan yang katanya mau men-take over semua, yang di sini berdasarkan informasi dari 2019 sampai sekarang nyatanya juga tidak ada penyelesaian yang nyata dari seorang Yusuf Mansur yang berkuar-kuar hendak men-take over masalah ini. Dimana kalau teman-teman tahu bahwa perumahan ini atau orang-orang yang berinvestasi di perumahan ini bukan sekedar berinvestasi untuk mendapatkan untung, bukan. Tapi ini kebanyakan adalah rumah pertama bagi mereka. Dari kalangannya, dari pasangan muda sampai yang memang sudah tua yang belum memiliki rumah. Makanya ini kasus sangat miris, teman-teman. Baik, kita simak wawancara Pak Zaini Mustafa dan Pak Darso Arif Bapuama. Gitu. Pak Zaini, memang ini ranah pidana, Pak? Ranah pidana. Karena ini kan menjanjikan sesuatu, membujuk orang menjual sesuatu, bentuknya properti perumahan. Ternyata begitu DP sudah masuk, yang masuk kepada saya ini jumlahnya hampir 5 miliar 300 Pak juta. Nah, kemudian setelah dibayar ternyata perumahannya tidak ada, perumahannya tidak diserahkan, dan orang yang mengaku namanya Amanah alias Arab ini menghilang Pak sampai dengan saat ini, sehingga korban-korban ini semuanya ini Pak, ini korban-korban semuanya menanti tidak pernah ada rumahnya juga ini Pak. Yang menarik ini Pak Zaini, korban-korbannya ini sebagian besar adalah pasangan muda ya Pak? Iya, saya katakan bahwa sebenarnya ini klien-klien saya ini adalah
mereka ini sebenarnya beli rumah itu untuk tempat tinggal. Iya. Setelah saya tanya semuanya, hampir semuanya sebenarnya rumah pertama, Pak. Rumah pertama. Jadi mereka mengumpulkan uang dalam beberapa tahun untuk DP rumah pertama ya, artinya rumah yang memang mereka butuhkan, bukan untuk investasi begitu. Iya. Dan mohon maaf ya, rata-rata pengumpulan dananya cukup lama juga, Pak. Iya, iya. Ada yang setor 100, 200, Yang nabung bertahun-tahun. 200, ada yang nabung bertahun-tahun, bahkan saya tadi bertanya ada juga yang jadi tukang ojek, Pak. Bagaimana susahnya mereka mengumpulkan uang, kerja di ada yang kerja di pabrik, kemudian ada yang tukang ojek, terkumpul untuk DP rumah, lalu ternyata uang DP-nya diserahkan, rumahnya tidak diberikan, kemudian orangnya hilang, Pak. Oh, Gitu. oke Pak. Jadi Iya. habis tanda tangan kuasa ini baru tindak lanjutnya. Habis tanda tangan surat kuasa ini berhalangan hadir, ya kan? Berhalangan hadir, nanti mungkin tanda tangannya di Cibubur ya. Gitu. Iya. Kalau yang sudah datang saya ucapkan terima kasih gitu. Iya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Pak, izin bertanya Pak. Di sini Yusuf Mansur secara pribadi menawarkan untuk take over atau mengganti rugi kerugian dari para konsumen Pak. Dan Yusuf Mansur menjanjikan batas waktu sampai 1 tahun ya Pak. Nyatanya ini kan sudah sampai 4 tahun belum ada pelunasan Pak. Apakah bisa digugat secara pribadi Pak? Gini, kalau Yusuf Mansur itu sudah lagu lama. Jadi artinya Yusuf Mansur ketika ada masalah kemudian gua take over, dia menjanjikan kan 13 bulan akan dipulangkan nih. Kalau ngelihat dari perjanjian dengan Arab itu kan terjadinya 2019, 2020, 21, 22, 23. Kurang lebih 4 tahunan lah, kurang lebih 4 tahun ya. Cuman Yusuf Mansur itu ketika menyatakan akan take over, kemudian nanti saya yang bertanggung jawab, mereka tidak pernah mau tertulis. Jadi sebenarnya ini hanyalah akal-akalan dari Yusuf Mansur bagaimana meredam bapak-bapak, ibu-ibu ini tidak melakukan upaya hukum baik pidana maupun perdata gitu. Makanya tadi sudah ada yang saya tanya, sebenarnya hampir frustasi semua ya kan? Hampir putus asa semua. Ketika ini bangkit lagi, mari kita bangkit, yang namanya hak mari kita tagih, nanti kita lakukan upaya hukum baik pidana maupun perdata gitu ya. Ya. Paling nanti Bapak Ibu akan diperiksa oleh polisi itu nanti, tapi saya dampingi semua gitu ya. Nanti satu persatu nanti paling gitu aja. Menceritakan kronologis tentang kejadian yang terjadi pada Ibu dan Bapak. Bagaimana Bapak tertarik dengan rumah itu, kemudian ketemu siapa, kemudian bayar berapa kali. Kalau dokumennya kan sudah ada sama saya Pak itu. Tinggal nanti menunjukkan yang asli. Kalau asli nanti diminta polisi, ada berita acara namanya berita acara sita. Kalau belum hanya kita tunjukkan, kita kasih fotokopinya saja. Ya, bersyukur ya kita memiliki Pak Zainul Mustafa ini, sebuah pengacara humble, pengacara sederhana, pengacara yang low profile, yang ibaratnya job desk-nya banyak, tapi beliau masih mau menerima atau membantu orang-orang ini tanpa dipungut biaya sepeser pun, teman-teman. Oke, kalau memang Yusuf Mansur, sebenarnya ada video tapi durasinya panjang, mungkin saya akan tayangkan di konten lain. Ada video di mana Yusuf Mansur menceramahi Arab ini gitu, menceramahi Arab ini bahwa dia akan men-take over segala macam bla 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 bla. Kenyataannya yang duduk di sini tadi di depan para korban-korban ini, orang-orang yang sudah DP sebuah rumah yang kemudian sampai hari ini tidak memiliki rumah. Kenyataannya yang duduk di situ adalah Pak Zainul Mustafa, seharusnya Yusuf Mansur dari beberapa tahun yang lalu gitu. Kalau memang mau take over semua, kita ambil asumsi bahwa Yusuf Mansur karena berinvestasi di situ senilai 8 miliar, lalu kemudian tidak ada hubungannya dengan Arab ibaratnya pelaksana, di mana Yusuf Mansur sebagai investor juga. Lalu kemudian ini asumsi ya, lalu kemudian ternyata proyek itu mangkrak, lalu kemudian Yusuf Mansur ingin menyelamatkan hartanya, asetnya 8 miliar, kemudian men-take over semua. Kita ambil asumsi seperti itu. Kenapa kemudian para korban ini belum diselesaikan masalahnya oleh Yusuf Mansur sampai hari ini gitu? Apakah hanya ingin mengamankan asetnya lalu kemudian memberi iming-iming kepada para korban atau bagaimana gitu loh? Ini asumsi pertama. Belum lagi kalau misalkan ternyata memang dari awal Arab dan Yusuf Mansur ini
bekerja sama gitu, di mana Yusuf Mansur sebagai pemodal dan Arab sebagai pelaksana di lapangan. Lalu kemudian investasi ini perumahan ini kemudian pembangunannya mangkrak, Arablah yang kemudian diketahui oleh para investor ini, dan Yusuf Mansur hanya sebagai mastermind, orang yang ada di balik layar gitu. Ini dua asumsi ya, dua kemungkinan, dua dugaan, yang mana sangat aneh dan mencurigakan ketika Yusuf Mansur muncul, seorang pahlawan ingin menyelesaikan sebuah masalah di mana di sisi lain dia punya masalah yang sama, bahkan bukan cuma satu, bahkan bukan cuma satu, ada 2, 3, 4, 5, bahkan 6, bahkan lebih teman-teman. Oke, kita lanjut. Ini adalah lokasi-lokasi perumahan yang mangkrak tersebut teman-teman. Di sini saya lihat ada 3 lokasi perumahan, yang mana di sini adalah seharusnya yang bertanggung jawab adalah si Arab. Lalu kemudian muncul Yusuf Mansur yang akan men-take over semuanya. Ini adalah lokasi-lokasi perumahannya teman-teman. Ini adalah salah satu contoh perumahan dari pengembang yang berasal namanya Berpahaji Amanah dulu, sekarang udah terbengkalai atas nama beberapa orang. Kalau tidak salah sama Pak Haji Agus, Bapak Priyo, sama Sri. Iya. 3 orang yang pesan. Cuman lanjutannya ya seperti ini. Ini Diteruskan cuma dibayar DP tanah kalau nggak salah 300 juta. Habis itu karena tidak diteruskan pembayarannya, jadi pembangunan tidak dilanjutkan juga. ini udah berapa lama terbengkalai ini? Ini sejak tahun 2018. 2018 ya. Iya, sampai sekarang. Ini daerahnya mana nih, Ini Bang I? daerah Poris. Poris ya. Maksudnya Poris Indah. Oke. Kelurahan Poris. Oke. Ya, kita lanjut. Salah satu. Nanti ya. nanti akan saya tunjukkan lagi beberapa tempat lain yang saya pesan juga sampai sekarang tidak menerima unit, Ya. dan pengembalian pun berjalan secara alot. Oke, Bang I, kita lanjut. Siap. Ini lokasi rumahnya ya, Bang I ya. Siap. Di mana nih, Bang I? Ini lokasinya di Radioron. Iya gitu ya. Iya. Ini rumahnya dalam sini ya. Iya. Ada berapa unit itu? Ini sekitar 10. Punya Bang I-nya berapa unit? Ini saya 1 unit. 1 unit ya. 75. Sekarang jadi rumah siapa? Kurang tahu, orang lain yang nempatin. Tempatnya ya. Oke. Ini daerahnya mana nih? Radioron. Radioron. Masuknya Radioron tuh Tapang atau Tapang ya. Ini jadi Kenanga. Kenanga ya. Jadi lokasinya ditempatin oleh Orang lain. orang lain ya. Nggak tahu. Oke. Oke, Bang I. Kita doakan biar perjuangannya berhasil ya, Bang. Siap. Oke. Bang I, ini lokasi apa, Bang I? Ini juga sempat diperkirakan mau dibangun Iya. dibikin klaster juga ya. Ini ya. Garapannya cuma. Sudah ada yang Belum ada yang ini. Masa dikasih tunjuk ke tempat ini mau dibangun juga. Ini lo- sama salah satu orang kepercayaan Amanah. lokasinya di mana nih tepatnya nih? Ini Kenanga. Di Kenanga di Cipondo ya? Ya, Iya. Kenanga. Luas juga nih ya. Luas. Iya. Sudah keburu kolaps jadi nggak jadi dibangun. Gitu ya. Keburu aduh ya. Keburu Masalah. kabur. Kabur. Iya. Kalau rumah-rumah ini ada berapa unit ini? Ini kalau ini saya kurang tahu kalau ini. Iya. Dulu nggak ada. Iya. Ya, itulah 3 lokasi perumahan yang kemudian mangkrak pembangunannya, di mana di situ orang-orang yang kemudian berniat ingin memiliki rumah itu sudah mendp di sana gitu. Salah satu korban yang diwawancara oleh Pak Darso itu, kalau saya tidak salah itu dia DP sampai 50 juta kalau nggak salah. Sampai 50 juta atau 60 juta kurang lebih seperti itu. Ada juga yang katanya 100 juta dan lain sebagainya teman-teman. Saya mau bercerita sedikit tentang pengalaman membangun rumah. Seorang teman membangun rumah itu dia sampai selesai rumahnya itu 6 kali bayar teman-teman. Di pembayaran pertama 6 kali bayar atau 6 kali termin teman-teman. Ini kalau memang mandornya atau pelaksananya amanah ya teman-teman. Bahkan ketika teman saya tersebut ketika hendak melakukan pembayaran termin ketiga atau keempat kalau nggak salah,
mandornya itu atau pelaksana lapangan itu menolak, mengatakan bahwa progresnya belum sampai 60%. Belum sampai 60%. Nanti kalau sudah 60%, nanti baru silakan untuk membayar termin keempat. Ini kalau memang mandornya amanah, teman-teman. Tidak hanya sekedar meminta DP segala macam. Nah, sementara korban yang saya lihat di wawancara Pak Darso itu, DP sudah dibayar kurang lebih 50 juta kalau saya nggak salah itu 50 juta. Pembangunan rumah belum progres, maksudnya fondasinya belum dibangun, tulangannya belum naik segala macam. Orang ini minta DP lagi. Makanya kan ini memang diduga kuat, sangat diduga kuat. Potensinya memang ini dari awal memang bodong gitu loh. Atau bisa jadi awalnya memang ini benar-benar akan dibangun sebuah perumahan, lalu kemudian uang yang sudah terlanjur masuk, melihat duit banyak, karena memang kan orang yang DP ini kan banyak kan, melihat duit banyak, lalu kemudian muncul ide lain, ide liar lain, lalu dibangunkanlah uang tersebut dipakai untuk membangun properti di tempat lain gitu, hingga kemudian loss. Nah, ada sebuah video Yusuf Mansur yang mengatakan bahwa nanti juga akan saya tayangkan, mungkin kita bikin di part kedua ya. Di situ dia berbincang-bincang dengan Arab atau amanah ini, bapak amanah atau bapak Arab ini, di mana di situ Yusuf Mansur mengatakan saya bersih, saya ini segala macam gitu. Saya karena punya investasi di sana 8 miliar segala macam. Nah, itu kembali lagi saya mau tanyakan, 8 miliar ini apakah Yusuf Mansur membangun rumah juga di situ atau 8 miliar ini sebagai modal gitu. Yang kemudian saya berpikir bahwa apakah ini alasan kuat sehingga Yusuf Mansur mau men-take over semua, muncul bahasa men-take over semua. Yang mana di video Thaibah TV juga di situ Pak Darso mengatakan bahwa ada seorang, di situ dia juga tayangkan tampilkan bukti-bukti transfer, ada seseorang yang sudah dikembalikan uang oleh Yusuf Mansur. Nah, mirisnya ibu ini kalau tidak salah itu dia punya DP itu 50-an juta juga. Yusuf Mansur mengembalikan itu baru 10 juta apa 11 juta ya, itu pun lebih dari 10 kali transfer. Artinya dalam satu kali transfer itu nominalnya sejuta, di bawah sejuta sampai sejuta lebih, teman-teman. Ini kan sangat miris sekali gitu lah, sangat miris gitu, dimana Yusuf Mansur mau menghandle semua, dan kemudian mungkin ya karena Yusuf Mansur men-take over, akhirnya Arab ini akhirnya melepas tangan, entah apa perjanjian mereka, yang ini yang sampai sekarang bikin saya bingung. Yang bikin saya bingung kenapa, apa alasan paling konkret seorang Yusuf Mansur mau men-take over kasus investasi perumahan Kaisal Al-Mansur ini yang diduga bodong, teman-teman, yang menelan banyak korban. Ini dia yang dicari-cari Arab. Jangan kabur lah. Iya, Pak Kiai, siap. Kita hadapi. Amin. Ya, amin. Namanya masalah itu harus kita selesai. Amin. Selesaikan. Amin. Ya enggak? Amin. Insya Allah kita punya Allah. Amin. Yang penting kita tobat. Amin, Pak Kiai. Apa yang salah kita perbaiki. Amin. Betul nggak Bang Sandi? Amin. Hah? Betul. Amin. Masalah sih, namanya juga manusia, masa nggak punya masalah? Amin. Ya kan? Amin. Tapi dengan masalah itu kita jadi bersatu. Amin. Jadi berkeluarga. Amin, Allah. Saat ini aja ada berapa ya? 26 keluarga kan? Betul, Pak. Yang kalau baik nanti penanganannya, insya Allah menjadi keluarga enteng. Amin, Allah. Jadi keluarga aneh juga gitu kan? Jadi silaturahim, betul kan? Amin, Pak Kiai. Assalamualaikum Bu Haji. Tuh dia. Dagang apa? Masya Allah. Saya kakaknya Sulis, Pak Haji Sulis. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk termin pertama sudah dibayarkan 22 customer. Insya Allah termin kedua di bulan Oktober sampai ada titik terakhir di bulan November. Saya atas nama Raja Amanah mohon apa adanya diberikan pintu maaf. Saya masih ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video keakraban antara Amanah atau Arab dengan Yusuf Mansur, yang mana lagi-lagi saya mau katakan bahwa di sini yang bikin video Yusuf Mansur, yang menasihati Yusuf Mansur terkesan adem ya kalau kita melihat secara kasat mata gitu. Tapi kalau misalkan kita menilik ke dalam, kita menilik lebih jauh ke dalam gitu, di sini Yusuf Mansur yang begitu bersemangat, yang Yusuf Mansur yang begitu ibaratnya seolah-olah saya melihat di sini memang Yusuf Mansur yang berperan besar gitu. Di sini Yusuf Mansur yang berperan besar. Nanti saya akan tayangkan juga di akhir video ini sebuah seperti tadi yang saya katakan di awal video, sebuah
rekaman suara di mana di situ Yusuf Mansur seolah-olah sedang bertelepon dengan seseorang atau VN atau apalah itu, intinya rekaman suara di mana di situ Yusuf Mansur mengatakan bahwa dia punya uang di sana segala macam bla 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 bla. Makanya saya kemudian berpikiran bahwa kemungkinan besar memang seperti itu. Mungkin Yusuf Mansur turun tangan ingin mengamankan asetnya gitu. Ingin mengamankan uangnya yang sudah dia terlanjur investasikan senilai 8 miliar itu, teman-teman. Sampai kemudian dia mungkin men-take over semua, mungkin properti itu dia ambil alih semua segala macam bla 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 bla, dan akhirnya asetnya bisa aman gitu. Atau bisa juga ini dugaan ya, melihat ada peluang di situ Yusuf Mansur kemudian turun tangan lalu dengan embel-embel men-take over semua, seperti tadi apa yang dikatakan Pak Zaini Mustafa di awal video bahwa Yusuf Mansur sudah biasa seperti itu gitu, lagu lama apa segala macam gitu. Maksudnya kan teman-teman sudah tahu kalau melihat kasus-kasus investasi yang lain seperti misalkan Hotel City, Python segala macam, ini kan korban-korban seolah-olah bahkan gaji karyawan itu pun ditunda-tunda untuk diberikan. Mungkin ini kasusnya sama dengan Kaisal Mansur ini gitu. Melihat ada peluang di situ, kemudian Yusuf Mansur masuk, mengatakan men-take over, lalu kemudian semua diserahkan kepada Yusuf Mansur, lalu outputnya Yusuf Mansur kepada korban ya sama, diberikan harapan, diberi janji-janji yang kemudian sampai kemudian bisa diulur-ulur sampai 4 tahun. Menunggu sampai mungkin korban jengah segala macam, sementara properti ini kan dugaan, saya bilang properti semua sudah di tangan Yusuf Mansur, dan wallahu alam bisawab, kita hanya bisa menduga karena memang di sini tidak ada transparansi gitu. Sementara para korban ini bingung mau kemana gitu, seperti yang juga tadi saya katakan di awal video bahwa kalau memang Yusuf Mansur berniat mau men-take over semua, harusnya yang duduk bersama para korban itu bukan Pak Zaini Mustafa, tapi harusnya Yusuf Mansur gitu, memberi arahan kalau memang mau mengganti semuanya ya ditermin, entah berapa kali bayar, misalkan yang DP 50 juta ya diberikan, yang 100 atau 200 juta mungkin 2 kali bayar apa gimana. Yang jelas ada progres. Tapi kan sampai 4 tahun tidak ada perkembangan, berarti itu kan seolah-olah cuma memberikan janji-janji palsu gitu. Sementara Yusuf Mansur sudah punya keluar kata-kata, keluar bahasa bahwa dia akan men-take over semua. Yang menjadi permasalahan ini apakah serius atau tidak gitu, atau hanya sekedar kalau kata Pak Zaini Mustafa menunda-nunda gitu, mengulur-ngulur biar para korban ini tidak ada tidak ada niat untuk mengajukan hal ini ke ranah hukum gitu. Begitu teman-teman. Baik, sekali lagi saya katakan bersyukur kita memiliki Pak Zaini Mustafa, bersyukur kita memiliki Pak Adar Syarif dan orang-orang yang mensupportnya teman-teman, karena bagi saya ini adalah perjuangan untuk kemanusiaan. Selain kita juga berdoa untuk saudara-saudara kita di Palestina dan semoga mereka diberikan kekuatan segala macam, ini juga adalah salah satu perjuangan kemanusiaan yang nyata yang ada di sekitar kita teman-teman. Jadi mungkin di Palestina sana jangkauan kita secara fisik tidak sampai, mungkin kita bisa berdoa, donasi segala macam, itu yang bisa sampai ke sana teman-teman. Jadi ibaratnya kita itu berjuang dengan perjuangan kita itu seala kadarnya, semampunya kita berdoa dalam setiap ibadah kita segala macam. Nah, ini untuk kasus-kasus yang menyangkut nama Yusuf Mansur ini kan juga menyangkut korban-korban yang mana di sana mau baik itu muslim ataupun non muslim, kan ini kita tinggal pilah-pilah lagi. Yang muslim ya saudara kita semuslim, yang non muslim ya saudara kita sebangsa dan setanah air. Intinya kan ibaratnya korban-korban ini kan tidak juga kemudian kita menanyakan agama mereka apa. Yang jelas kan di sini mayoritas umat Islam, karena memang mereka kebanyakan mendengar presentasi ini di kajian-kajian teman-teman. Maka sekali lagi saya katakan bahwa ini adalah bagian dari perjuangan kemanusiaan, amar ma'ruf nahi mungkar teman-teman. Jadi jangan disepelekan, karena mereka ini orang-orang yang ingin memiliki rumah namun tidak sampai punya rumah, padahal duit mereka hasil kerja keras, hasil keringat mereka, ada yang ngojek segala macam, ngumpulin duit berbulan-bulan, bertahun-tahun gitu. Namun kenyataannya mereka kena prank teman-teman. Baik, silakan disimak juga, nanti saya akan tampilkan di akhir video ini rekaman suara dari Yusuf Mansur yang katanya akan men-take over perumahan investasi yang diduga kuat bodong ini, Kaisal Mansur, di akhir video ini. Saya Al-Walid undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next videos. Waalaikumsalam, kenal banget. Saya rasa bukannya korban dari Arab. Ini karena emang kebodohan. Karena cara bisnisnya nggak benar. Saya ikut nanganin dan saya memang berencana men-take over semua masalahnya. Mudah-mudahan di Oktober seperti yang saya bilang, semua bisa selesai. Itu proyek kalau diterusin ngerugiin banyak orang dan nggak bisa diterusin. Udah salah semuanya, salah akadnya, salah caranya.
Dan saya pribadi yang paling dirugikan kalau itu terus. Potensi kerugiannya 150 miliar. Jadi lebih baik dikembalikan. Karena saya orang nomor 1 yang akan bawa ke ranah hukum dan polisi. Karena ada banyak kesalahan dan kemudian masalah gitu. Dan udah saya bilang sama Haji Arab sama Haji Sandy bahwa yang benar banyak bertobat, lurus, niatin benar, nyenengin orang dengan mulangin sampai titik komanya. Jangan sampai ada yang dirugiin. Udah tinggal sabarnya doang dah. Masalahnya udah saya yang nanti urus insya Allah. Tinggal doain saya. Mudah-mudahan bisa menyelesaikan. Amin. Duit saya juga di situ ada sekitar 8 miliar kurang lebih. Demikian. Makasih ya. Sampai ketemu nanti acara di Dumai. Salam sama beliau-beliau.